Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Society, selamat datang di Elite Society. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait norma di dalam masyarakat. Namun sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita membahas lebih jauh terkait norma, marilah kita mengerti definisi terlebih dahulu daripada norma. Norma adalah ukuran yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Dengan kata lain, norma adalah patokan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma menetapkan batasan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam konteks sosial tertentu. Kemudian norma itu terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama yang bersumber dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Misalnya kewajiban beribadah, larangan mencuri, dan kewajiban berbuat baik kepada sesama. Kemudian adalah norma kesusilaan, yaitu bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma kesusilaan bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia. Contohnya, larangan berbohong, kewajiban menolong orang yang kesusahan dan larangan menyakiti orang lain. Kemudian norma kesopanan, yaitu norma yang bersumber dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Norma kesopanan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misal, cara berpakaian, cara menyapa orang lain, dan etika makan. Kemudian ada norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang tegas dan formal. Norma hukum adalah norma yang tertulis dalam berbentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, larangan mencuri, aturan lalu lintas, dan hukum perdata. Adapun persamaan norma hukum dengan norma yang lain adalah sama-sama merupakan aturan atau ukuran bertingkah laku, sama-sama disusun secara berjenjang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sama-sama merupakan aturan atau ukurannya bertingkah laku adalah baik norma hukum maupun norma lainnya sama-sama berfungsi sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sama-sama disusun secara berjenjang juga berarti bahwa norma-norma di dalam masyarakat termasuk norma hukum disusun memiliki tingkatan atau hierarki tertentu. Misalnya, dalam norma hukum ada hierarki peraturan perundang-undangan, sementara dalam norma agama juga ada tingkatan ajaran dari yang paling fundamental hingga yang bersifat teknis. Kemudian, di samping ada persamaan, ada pun perbedaan dari norma hukum dengan norma yang lain, yaitu bersifat heteronom. Sedangkan norma yang lainnya adalah bersifat otonom. Ada juga norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana, sedangkan norma yang lainnya tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana. Adapun norma hukum, sanksinya dipaksakan oleh negara, sedangkan norma lainnya sanksinya dirasakan oleh diri sendiri seperti rasa bersalah. Artinya adalah, dalam perbedaan-perbedaan ini, sifat heteronom pada norma hukum berarti norma tersebut dibuat oleh pihak lain, yaitu negara atau pemerintah, dan diberlakukan kepada masyarakat. Sementara norma lainnya seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan itu bersifat otonom, yang artinya berasal dari diri sendiri atau masyarakat secara langsung. Kemudian norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana, seperti denda, kurungan, atau penjara. Sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana, melainkan sanksi sosial atau moral. Kemudian, sanksi pelanggaran norma hukum dilaksanakan oleh negara, artinya melalui aparat penegak hukum. Apakah norma yang lainnya melalui aparat penegak hukum? Jawabannya adalah tidak. Karena pelanggaran norma lainnya lebih bersifat secara internal, seperti rasa bersalah atau sanksi sosial dari masyarakat. Adapun sifat-sifat dari norma hukum. Yang pertama, norma hukum bersifat abstrak. Artinya, norma hukum bersifat umum dan tidak merujuk pada kasus konkret tertentu. Misalnya, ketentuan dalam undang-undang tidak berlaku untuk semua orang dalam situasi yang sama, tidak bersifat khusus untuk orang tertentu. Sedangkan norma hukum konkret, norma yang ditujukan pada kasus atau situasi tertentu, seperti putusan pengadilan untuk kasus yang spesifik. Adapun norma hukum umum adalah norma yang ditujukan untuk semua orang dalam yurisdiksi tertentu. Misalnya, undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga negara. Ada juga hukum
individual atau norma hukum individual, yaitu norma yang ditujukan pada individu atau kelompok tertentu, seperti surat keputusan pengangkatan pejabat. Kemudian, adapun norma hukum memiliki daya laku dan daya guna, yang artinya adalah efektivitas norma hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan. Pertama, daya laku. Norma hukum dianggap memiliki daya laku jika dibentuk oleh aparat yang berwenang sesuai dengan prosedural yang berlaku. Daya laku berkaitan dengan keabsahan formal dari sebuah norma hukum. Sedangkan daya guna merujuk pada efektivitas norma dalam pengaturan masyarakat. Sebagai norma hukum memiliki daya guna jika berhasil dipatuhi oleh masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Norma hukum memiliki daya laku belum tentu memiliki daya guna jika tidak efektif dilaksanakan di masyarakat. Demikian pemaparan dari norma di dalam masyarakat yang bisa saya sampaikan. Adapun bisa kita simpulkan adalah, pertama, norma adalah ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya dan lingkungannya. Kemudian terdapat 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Norma hukum dan norma lainnya memiliki persamaan, namun norma hukum dan norma lainnya juga memiliki perbedaan. Dan norma hukum memiliki berbagai sifat, yaitu abstrak, konkret, umum, dan individual. Dan efektivitas norma hukum dapat dilihat dari daya laku dan daya gunanya. Pemahaman tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan keteraturan sosial. Dengan mematuhi norma yang berlaku, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.